wabarakatuh. Punten, panggen namanya Mi Arif Rizky. Di sini saya beserta teman-teman saya dari kampus UPI Tasikmalaya jurusan Kewirausahaan semester 5. Izin untuk mewawancara Ibu selaku salah satu founder ya dari Mambo Kuliner itu. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu teman saya, ini satu namanya. Perkenalkan Ibu, nama saya Lutfia Nazifa. Saya dari Bekasi. Bekasi. Perkenalkan Ibu, nama saya Artika Madinah. Saya juga dari Bekasi. Oke. Oke, dan itu dua lagi, itu ada Ira sama Anissa gitu. Nah, Ibu mungkin ini saya mau nanya dulu, ini Ibu dengan nama Ibu siapa? Nama aku Ivy. Ibu Ayuti, asli tinggal di Tasikmalaya, Jalan Cienteng. Tasik, lahir di Tasik ya? Lahir di Tasik, iya. Mungkin kesibukan Ibu ini sekarang apa nih? Kalau sekarang jualan usaha juga. Usaha juga di Prestasi Hajah Lilis, sama kerja juga di EduTech, startup EduTech. Oh iya, selain di Mambo gitu ya? Iya, selain di Mambo. Oke. Kan Mambo kan cuma Sabtu aja. Oh iya sih. Nah, untuk ini mungkin saya tertarik nih, kita tertarik tentang Mambo kuliner gitu. Mambo kuliner kan di Tasik itu udah kayak orang-orang tahu lah gitu. Kalau apa-apa malam minggu ke Mambo. Nah, ini untuk Mambo sendiri bagaimana awal mula Ibu ini membuat atau tertarik dengan membuat bikin kuliner Mambo ini gitu? Jadi awalnya itu memang kita di Tasik itu kita tuh tahu ya, di Tasik itu belum ada kuliner night, belum ada satu kawasan yang benar-benar itu jualan kuliner, belum ada satupun waktu itu ya, tahun 2017. Langsung kita semua yang mendirikan Mambo itu ada 4 orang. Yang pertama itu ada Pak Yudi, mungkin sebelah sana kelihatan mungkin ya, Pak Yudi. Langsung ini istrinya Ibu Anggi, saya dan satu lagi Pak Hendi gitu. Jadi ada 4 orang yang mendirikan Mambo. Kebetulan kami semua berempat itu dulu itu jualan di CFD Tasikmalaya. Nah, pada waktu itu karena CFD memang sudah tidak representatif ya tempatnya, karena di tengah kota di Hajet dan sudah tidak representatif. Kita berpikir gimana caranya supaya kita mempunyai tempat yang representatif buat para pedagang-pedagang ini berjualan, tapi hanya khusus untuk kuliner, karena kami berempat itu jualan kuliner semuanya. Berempat ini jual kuliner, jadi kita ya nyari tempat, nyari lokasi, dan kebetulan ada di sini, kita jalan. Oke. Berarti emang kenapa kuliner itu karena emang kita berempat usahanya kuliner. Ya. Oke. Terus udah gitu untuk motivasi sendiri Ibu membangun kuliner kuliner Visi misinya maksudnya. Visi misi itu gimana? Jadi kalau visi misinya kita memang kita ingin memajukan perekonomian Kota Tasik terutama. Yang keduanya itu kita ingin menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di Tasikmalaya gitu. Atau mungkin juga di Jawa Barat, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau cita-cita kan harus besar ya gitu. Nah, langsung kalau itu visi kita, misi kita juga di sini kita untuk meningkatkan para UMKM Kota Tasik itu ditandai dengan semua tenan yang berjual di sini itu adalah warga Kota Tasik, ditandai dari KTP. Jadi hanya paling hanya 2 orang dari Ciamis, dan nggak ada satupun yang dari luar kota. Dari Garut, Banjar nggak ada. Nggak boleh ya? Nggak boleh, khusus Kota Tasik. Jadi dari situ kita berpikir kita ingin memajukan UMKM Kota Tasik, terutama di bidang kuliner, dan juga ini kan kalau ada kayak gini kan otomatis kan perekonomian muter ya. Perekonomian motor itu dari di mana duit yang masuk ke kita otomatis akan dibelanjakan juga di Tasik kan, dan juga akan disebarkan juga sama orang Tasik lagi gitu kan. Contoh satu tenda itu kan, satu tenan kan nggak mungkin cuma 1 orang yang ininya, pasti mereka punya pegawai minimal 1 atau 2 orang gitu ya. Dan itu juga kan udah membantu perekonomian Kota Tasik gitu. Mereka yang nggak punya kerja mungkin bisa juga bekerja walaupun cuma seminggu sekali gitu, tapi ada pekerjaan di sini, dan juga mungkin juga bisa membantu pada saat produksi di rumah. Jadi kayak gitu. Jadi emang visi misi kita itu untuk memajukan Kota Tasik sih, terutama untuk muter perekonomiannya dan untuk UMKM-nya. Oke. Nah, untuk usaha ini tuh awalnya itu tahun berapa ya? 13 Mei 2017.
13 Mei 2017. Ya. Oke, terus ini untuk usaha kuliner ini apakah emang dapat dukungan dari Mambo. keluarga? Iya, Mambo. Mambo atau usaha aku nih, Mambo. Usaha Mambo. Mambo ya. Kalau dari keluarga otomatis sih, gitu ya. Kalau dari keluarga ya pastilah. Itu nggak mungkin enggak gitu. Untuk pemerintah sendiri Kalau pemerintah kebetulan kita mandiri. mandiri. Kita nih mandiri, tidak ada kerjasama sama pemerintah, nggak ada apa namanya bantuan dari kita memakai anggaran dari pemerintah, tidak sama sekali. Kita benar-benar mandiri dari tenan ke tenan. Jadi operasional itu semua dibayar sama tenan. Terus untuk awal itu kan berarti harus cari kuliner nih. Betul. Gimana nih prosesnya? Kebetulan aku waktu sebelum di Mambo juga udah penggiat kuliner di Tasik. Aku juga udah masuk komunitas kuliner di Tasik. Gitu. Jadi otomatis aku udah kenal sama banyak UMKM Kota Tasik, terutama di kuliner ya. Jadi untuk mencari tenan bisa dibilang cukup mudah. Karena emang udah dapat Karena memang iya, karena itu dia kenapa aku jadi tenan koordinator kan. Oh, Ada alasannya toh. oh, ibu bagian koordinator ini ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini apa untuk dalam bikin Mambo ini waktu dulu gitu sampai sekarang ini kesulitannya itu apa? Tantangan atau kesulitan? Cuaca sih. Cuaca. Otomatis ya, karena kan Mambo kan kita kan di jalan ya. Kita juga kan nggak mungkin punya Mbak Rara ya. Ya kan nggak mungkin punya pawang hujan gitu kan. Itu kan juga kan nggak mungkin kita hadirkan pawang hujan tiap minggu ya, biayanya juga berapa kan nggak mungkin. Otomatis ya kita salah satu-satunya tantangan buat para tenanan kami ya cuaca. Jadi otomatis kalau cuaca hujan ya sepi lah Mambo. Ya kan AA sama Teteh kesini pada saat cuaca cerah. Ya, cuaca cerah alhamdulillah, pada saat cuaca cerah kelihatan lah ramenya kayak gimana. Ini juga belum selesai, Mambonya udah pada sold out gitu kan. Ini kalau cerah. Tapi kalau udah hujan ya nggak ada yang datang, nggak ada yang beli, stok nggak habis, omset boro-boro dapet kan. Nah itu sih cuaca sih, kita tetap kalau kita di jalan kita bergantung sama cuaca. Tapi mau bagaimanapun, mau hujan, mau badai, mau cerah, gimana kita nggak pernah libur. Tetap jalan. Walaupun hujan dari jam 12 kita tetap jalan. Tetap jalan. Kita nggak pernah libur satupun kecuali waktu COVID. Waktu itu ya. Waktu COVID. Kalau COVID otomatisnya 2 tahun itu yang 2020 ke 2021 itu otomatis. Tapi selain itu dari awal Mei itu sampai sekarang kita nggak pernah libur. Hanya gara-gara cuaca nggak pernah. Nggak pernah ya. Oh gitu ya. Kita sampai badai di sini pun tenda hampir terbang pernah ngalamin jadi itu. Jadi apa ya, udah asam garam untuk jalan di lapangan udah tahu lah. Terus kalau misal masalah kayak dari internalnya nih, kayak misal tukang jualannya sama atau gimana? Kalau gitu kita memang punya satu aturan. Aturan ada. Kita ada aturan untuk menseleksi tenan yang akan masuk. Yang kita seleksi adalah menunya. Yang pertama dia harus warga Kota Tasikmalaya gitu ya, itu otomatis. Yang kedua kita nggak menerima franchise. Itu. Di sini yang kalau lihat cuman ada franchise itu cuma ada 2, itu Teh Poci sama mie kriuk. Itu yang franchise. Semuanya nggak ada. Semua yang lihat sama Teteh lihat dari ujung ke ujung adalah produk mereka sendiri yang mereka bikin sendiri dengan brand mereka sendiri. Nggak ada satupun franchise gitu. Jadi kita nggak karena itu ya visi misi itu ya memang menangkitkan UMKM. Jadi kita nggak punya franchise. Langsung untuk menu ya otomatis kita seleksi, walaupun ada lumayan ribet, lumayan ada gontok-gontokan atau bukan gontok-gontokan tapi lebih ke saya mau masuk tapi emang kita nggak bisa. Mau bagaimanapun, walaupun contoh sekarang kita pada saat ini kita udah tidak menerima menu minuman apapun bentuknya. Tidak menerima menu minuman walaupun itu tenan baru ataupun itu tenan lama yang menambah menu, itu kita tidak menerima apapun bentuknya. Jadi istilahnya tetap akan ada friksi gitu ya. Daripada saat kita tolak pasti kan ada orang yang kenapa nggak bisa nerima gini, tapi ya dengan penjelasan dengan apapun ya bisa terima. Oke, jadi ini meskipun tenan lama ingin bikin menu baru tuh emang harus laporan. Kalau nggak di ACC nggak akan. Kalau nggak di ACC mereka nggak boleh jualan. Kalau mereka melanggar atau istilahnya tidak menuruti peraturan ya akan ada SP dari kami. ada. Oke.
Ya ada sanksi. Terus untuk setiap apa tenan ya disebutnya, setiap tenan itu biaya sewanya itu per Kita ini kita ini per periode. Jadi sistem kontrak 6 bulan. sistem kontrak 6 bulan. Oke. Untuk biayanya sendiri Untuk biayanya di angka 2,3 juta untuk 6 bulan. 3 juta. Itu tuh dari ujung sama gak? Sama, nggak ada yang beda. Semuanya rata, nggak ada yang beda. Dari ujung ke ujung nggak ada yang Tapi beda. untuk posisinya sendiri itu emang Kalau untuk posisi, kalau dulu waktu awal emang diacak. Di awal sama kami ditentukan. Ya kami ditentukan, tapi kalau udah sekarang ya posisinya itu ya mana yang kosong itu yang tempatnya di situ udah. Jadi posisinya nggak bisa, maksudnya gini. Posisi itu maksudnya posisi itu gimana? kayak misal si toko ini mah harus terus di sini gitu Iya. atau nggak ganti? Enggak. Kalau ganti-ganti malah puyeng lah ke pengunjung. Bener nggak? Kita punya 180 tenan. AA gimana caranya AA akan tahu posisi jualan roti john contoh kalau dia pindah-pindah, ya kan? Ya pusing ya. Nah iya, jadi sama kita dari awal, dari si yang pemilik tenan ini dari sejak dia masuk menjadi tenan Mambo sampai nanti dia keluar kapanpun itu posisinya di situ, nggak akan pindah-pindah sampai kapanpun, Dari samping ke nggak bisa. Terus dari awal membuat Mambo ini mungkin ibu kan pasti menentukan pasarnya nih. Nah untuk awal bikin pasarnya itu apakah emang dihususkan untuk anak muda atau emang untuk Jujur waktu awal kita belum menentukan pasar itu yang masalah kita target market atau kita target audiens atau apapun itu baru kita tentukan sekarang. Terutama untuk digital marketing ya, terutama untuk di dunia digital ya. Kita menentukan brand persona, kita menentukan target audiens kita itu baru sekitar sesudah COVID ya. sudah PPD? Waktu sosial media kita di Instagram ya terutama itu kita mulai mengarah ke mengarah ke mature tapi dia masih muda gitu. Contoh di angka 21 sampai ke 38. 21 sampai ke 38. Kalau Teteh ngelihat ya, sama A ngelihat di sosial media kita. Contoh dari desainnya, dari warnanya, dari desain di mana kita di situ menampilkan ada sosok walaupun itu secara grafis ya, ada sosok perempuan berjilbab dan dia bukan anak kecil tapi dia juga belum begitu tua, itu ya berarti di situ kita udah menentukan pasar kita memang ke perempuan sih. Masa kalau laki-laki biasanya dia akan ikut aja, betul nggak? Iya betul. Ya, kalau punya pacar, kalau ada pacar langsung bilang Arif kita ke Mambo yuk. Oh iya yuk, pasti gitu. Pasar kayak di mana tadi? Emang nggak tahu kan? Ya kan begitu kan. Jadi kita yang kita targetin pertama itu perempuan. Karena memang perempuan tuh yang banyak maunya, banyak kabitanya ya. Kalau tahu bahasa kabita, tahu artinya kabita? Kabita tuh apa? Kabita tuh bahasa Indonesianya apaan? Kabita? Ngiler? Tertarik ya? Nah untuk awalan nih kan ibu bilang kalau awalan itu susah dapat kayak pasar itu susah dapat konsumen gitu ya. Iya. Untuk strateginya itu untuk bisa dapetin konsumen waktu itu gimana? Pakai call lah tentu. Call gimana? Key opinion leader atau bisa kita bilang yang namanya itu buzzer atau kalau nggak buzzer influencer. Otomatis kita pakai itu. Dulu pernah itu apa? Ini dapetin influencer siapa aja tuh? Karena aku dulu adalah masuk di komunitas, otomatis aku akan kenal sama orang-orang yang memegang akun-akun besar di Tasik, akun-akun negeri Tasik. Otomatis ya. Karena komunitas aku pun termasuk komunitas yang besar waktu itu. Gitu, jadi otomatis aku mempunyai koneksi di akun-akun besar IG. Jadi pada saat itu dan juga mempunyai koneksi ke beberapa influencer gitu, di Tasikmalaya ya, gitu di IG. Jadi otomatis waktu pertama kali ya dinaikin sama mereka. Contoh kayak Amazing Tasikmalaya, kalau Info Tasik, Sepurtal Tasik, itu semuanya teman aku semua. Jadi otomatis gitu, itu otomatis itu akan naik. Mungkin ini
menurut Ibu ini kekhawatiran apa nih yang dikhawatirin oleh Mambo kuliner ke depannya? Sekarang, Iya, kalau sekarang COVID naik lagi itu aja. naik lagi. Oke. COVID naik lagi, itu aja sih. Kalau untuk kedepannya, kekhawatiran kami, jujur, apa ya? Kalau sekarang nggak sih. Kita cuman berusaha memberikan terbaik aja sih. Gitu. Walaupun sekarang memang alhamdulillah ya, alhamdulillahnya banyak yang mengikuti, alhamdulillah banget. Tandanya kita jadi inspirasi, ya. Tandanya jadi inspirasi dan mereka yang mengikuti itu nggak pernah sekalipun kami anggap sebagai saingan, nggak pernah. Itu karena kami yakin kita itu setiap event itu punya karakteristiknya masing-masing. Mambo dengan apanya, walaupun sama dengan tenda 2x2 ini sama-sama kuliner, sama-sama malam minggu, tapi pasti ada yang beda, nggak mungkin enggak. Gitu. Dan pada saat pasti akan ada beda vibe-nya di saat AA sama Teteh masuk datang ke Mambo atau datang ke event yang lain. Nah itu kan karakteristik. Nah jadi aku yakin tuh akan beda. Jadi aku dan kami dari Mambo Kuliner nggak pernah menganggap satupun event-event yang ada di luar sana sebagai saingan. Karena kita nggak pernah anggap saingan, jadi kita nggak pernah mikirin mereka. Karena kita nggak pernah anggap saingan, kita nggak pernah mau julidin mereka, kita nggak pernah mau. Kalau kita nggak pernah anggap saingan, kita nggak pernah ngintip-ngintip. Yang kita pikirin sekarang adalah memperbaiki diri kita sendiri aja. Apa besok kita mau ngapain lagi nih? Gitu. Kita sekarang ini udah bisa dibilang kita udah kuat. Oke, dalam kekuatan kita ini apa yang bisa kita lakukan lagi? Apa yang bisa kita kasih lagi buat Tasik? Apa yang bisa kita lakukan Tasik kasih lagi buat UMKM? Itu aja sih yang kita pikirin. Jadi nggak pernah mikirin ke yang lain-lain. Jadi kalau kata tadi kekhawatiran nggak ada, malah yang kita pikirin sekarang ini gimana caranya? Ya kita mau bikin apa lagi? Apalagi yang buat orang Tasik, buat pengunjung, buat tenan, apalagi? Mungkin kan Ibu bilang kayak bikin apa lagi nih? Mungkin ada rencana nggak dari Mambo apakah ada. Dua kah? Atau enggak. Kita nggak berpikir untuk cabang-cabangan ya. Enggak. Tapi kalau untuk program ada. Dan itu masih off the record ya, masih dirahasiakan, masih kita godok gitu. Siap. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Ibu ketika kan ini Ibu punya visi misi dan pasti punya tujuan tersendiri. Betul. Nah, tujuan ini sekarang sampai ke depan itu tentang Mambo ini gimana? Tujuannya masih sama sih. Kita masih sama, yang pasti kita pengennya ini tetap bertahan ya Mambo gitu. Seperti karena aku juga jadi kaget sih waktu kemarin bilang kalau nggak salah di DM bukan di DM, di Japri itu kalau Mambo itu termasuk icon. Iya sih, menurut saya gitu ya. Nah itu yang aku bingung. Oh iya, berarti orang kan kita nggak kenal sebelumnya ya. Kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah ketemu sama sekali. Melihat Mambo dengan mata pandangan AA sendiri, dari pemikiran AA sendiri, tapi di pikiran AA itu adalah icon, gitu kan. Nah dari situ aku baru sadar, oh iya berarti di mata mereka, di mata masyarakat, salah satunya AA ini, Mambo udah sebesar itu, Mambo udah sekuat itu, gitu kan ya. Nah itu jadi dari situ tujuan dari awal sebenarnya udah kecapai, ya. Tujuan awal udah kecapai, tapi kita kan bukan orang yang langsung leha-leha kayak gitu kan ya. Tujuan udah kecapai langsung kita udah kita meleha-leha aja ya, nggak kayak gitu juga. Pasti ada tujuan-tujuan lain, terutama kita ingin gimana caranya ini kita pertahanin nih. Masalahnya mempertahankan itu akan lebih sulit daripada membangun. Itu membangun asalkan tahu soalnya udah pasti jadi. Tapi mempertahanin walaupun tahu selaknya, tapi kalau kita nggak konsisten nggak akan bisa. Ya sih, kuncinya konsisten. Betul. Nah ini untuk kan Mambo tuh pernah pindah dari mana? Dari Pemuda ke sini. Iya. Waktu pertama kali. Kemungkinan ini jadi tempat maksudnya nggak pindah-pindah Enggak. lagi. Kemungkinan ini enggak kemungkinan besar Mambo akan tetap ada di sini. Akan terus ada di sini. Masalahnya emang posisinya udah baik banget. Lokasi tetap. Nggak akan pindah kemana-mana. Tapi nggak akan diperbesar lagi Enggak, mau kemana? Jalannya cuma segini-gininya. Nggak ada lagi. Berarti
sekarang tuh emang apa ya tenannya udah full. Udah full 180. 180. Mungkin itu saja sih dari saya mungkin. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya kan Mambo ini awal dibangunnya itu harus ada perizinan dari pemerintah gitu. Nah, kebetulan jadi begini. Keempat founder Mambo itu punya kemampuan masing-masing. Ya, aku yang megang tenan, otomatis aku jadi tenan koordinator, dan aku juga megang sosial media karena aku punya bukan skill ya, tapi lebih ke kesuka lah, lebih suka ke sana. Langsung ada juga Ibu Anggi yang punya keunggulan itu, dia sangat-sangat teliti, makanya dia jadi bendahara. Betul, sangat-sangat teliti dan apa namanya, kalau sama Bu Anggi ini uang 100 peraknya dicari, uang 100 perak ya, ini kemana dicari gitu. Jadi sangat-sangat teliti, maka dia jadi bendahara. Nah, dan ada dua orang lagi, yaitu Pak Yudi. Pak Yudi itu sangat pintar dan sangat mampu untuk merangkul ke bawah, ya, merangkul ke bawah, contoh keluarga segala macam. Dan ada satu lagi namanya Pak Hendi. Pak Hendi adalah bagian ke pemerintahan dan perizinan. Jadi dari kita berempat tuh bukan suka nyongkong koder, asal punya nafsu gitu ya, asal punya keinginan, bukan. Kita juga punya kemampuan. Keempat-empatnya tuh alhamdulillahnya kita keempat orang ini dengan kemampuan yang berbeda-beda dan klop gitu. Jadi kesini dipegang sama aku, hal ini dipegang sama dia, ini dipegang sama ini dipegang sama ini. Jadi untuk masa perizinan itu udah bagian pengen itu udah aman. Jadi penasaran, ingin nanya lagi nih. Kita kan anak kewirausahaan nih. Kadang satu sih yang sulit dalam mencari tim. Nah, Ibu kenapa ini bisa klop gitu, bisa kokoh gitu juga Bu? Satu sih egonya dihilangin. Gitu. Ego dihilangin langsung kalau mau bikin apapun. Ini aku ngomongnya ini entah ya, di yang lain gimana gitu, tapi kalau aku ngelihatnya tim kami, internal kami, ini kami menyebut internal ya, yang namanya founder 4 orang ini, karena kami menentukan arah Mambo mau kemana. Internal ini adalah orang yang berani pasang badan. Berani pasang badan. Inti maksudnya apa? Di pikiran AA sama Teteh pasti yang berpikirnya itu namanya Mambo itu akan menghasilkan duit berjuta-juta buat kami. Betul nggak? Betul nggak? Betul? Pernah nggak kepikiran ke Teteh sama AA kalau Mambo juga pernah menghasilkan kerugian berjuta-juta buat kami, dan kami harus menutup itu semua demi berjalannya Mambo. Nah, itu kenapa itu perbedaan kami dengan AA, dan itu kenapa yang tadi AA bilang kami susah mencari tim itu. Karena kami berani untuk rugi, kami berani untuk susah, kami berani untuk bareng-bareng kita rugi nih. Oke, berapa juta, sekian juta, bagi 4, oke, jebret. Berani nggak? Jangan, oke, pemikirannya jangan duit ya. Pemikiran jangan duit. Contoh dalam membangun suatu kerja kelompok. Contoh kerja kelompok AA sama ini segala macam. Jebret, ini video hilang. Ini video hilang, kalian akan salah-salahan. Iya, nyalahin. Nah, kan itu. Betul? Kalian kan salah-salahan. Betul? Kita berempat pada saat ini rugi, nggak ada yang salah-salahan, tapi kita nyari solusi. Itu bedanya. Nggak ada satu pun salah-salahan. Oh, kamu salah nih, gini. Kamu nih makanya kamu. Nggak ada satu mana. Udah. Kita nggak pernah ngobrolin hal yang nggak penting. Yang kita, benar nggak? Contoh nih, aku mah gitu aja lah, nggak usah duit deh, ini aja nih hilang. Ini aja, apa namanya, si datanya brok gitu. Ya. Totonya nggak bisa ke play. Gitu kan? Pasti kan salah-salahan tuh. Di record kan? Bener kan? Salah-salahan tuh. Bener kan? Nah, itu yang nggak pernah kita lakuin. Nggak pernah kita lakuin. Jadi tahu perbedaan tadi Kak A bilang
kok tim tuh susah ya aku tuh. Nah, karena di situ kita nggak pernah salah-salah, tapi kita jadi yang pada saat ada problem kita bukannya nyari siapa yang salah, tapi kita cari ini solusinya gimana. Kalau salah ya udah aja salah ya mau gimana, orang ini baru pertama kali kok kita bikin ini, kita baru bikin pertama kali loh, kita nggak pernah bikin event sebelumnya, kita nggak pernah. Ini pertama kali buat kami semua. Semua Empat-empatnya pertama itu kali. dari awal sampai sekarang itu emang ada 4. Cuma ada 4 kita jadi Mambo ini sudah berbadan hukum dan udah berbadan hukum, dan yang di badan hukum itu memang berempat kita ini, dan kita nggak akan nambah, kita nggak akan ngurangin, nggak akan ada yang bisa keluar. Itu waktu dulu emang dipertemukannya emang dari apa gitu? Dipertemukannya karena kita sering ngobrol aja. Kita cuma sering ngobrol gitu. Oh enggak, beda lagi. Mereka bertiga ini bukan satu komunitas sama aku. Beda lagi. Kita cuman emang kita teman kuliner waktu di CFD Cilembang, CFD Hajet. Kita teman kuliner, kita sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, pada sering ngobrol-ngobrol kita jadi tahu sifat masing-masing toh. Bener kan ya? Oh, si ini sifatnya gini, si ini keras, si ini gini, si ini suka emosian tapi bisa diredam sama apa gitu. Kan kita kan tahu aja. Makin kesini makin paham. Jadi udah. Makin memahami. Nah. Iya. Saya malah memahami. Gitu. Mungkin itu ada lagi teman-teman. Ada lagi? Mau nanya lagi, Bu. Boleh. Saya di pemasarannya, Bu, itu kan udah mulai ke digital marketing ya, Bu? Betul. Nah, itu awal mulanya tuh gimana ya, Bu? Kayak mau masuk ke digital marketing. Awal mulanya emang kita waktu pertama kali Mambo ada, itu adalah kita memang sudah masuk ke digital marketing. Kita ada via IG, via Instagram. Itu karena kita kan nge-share info itu di Instagram besarnya ya. Kita yang pakai influencer tadi, akun-akun besar Tasik, kita mintain tolong. Dan itu tanpa berbayar ya waktu itu ya, tahun 2017 itu tanpa berbayar. Kita minta tolong karena sesama temen, minta tolong dong, gue mau punya event nih gini. Wah, keren nih eventnya nih, naikin ya. Oke, siap, naikin sama mereka. Otomatis dari situ kita udah mulai masuk ke dunia digital ya. Tapi karena memang kita itu karena tadi aku bilang kita survive dulu gitu. Jadi yang ada di IG itu, cuma info-info aja gitu kan, cuma info buka terusan info buka gitu kan, cuma info tutup, wah segala macam-macam hal yang apa sih, yang nggak beraturan, yang kita nggak punya brand guideline, kita nggak punya brand persona, kita nggak punya target market, tapi udah apa yang penting asal posting. Sampai habis COVID, dan waktu keadaan COVID, aku ya kebetulan yang juga bertanggung jawab tentang sosial media, aku belajar tentang digital marketing gitu. Nah, dari situ ilmu yang aku punya aku terapin gitu. Jadi ini udah masuk ke kayak digital marketing lewat TikTok gitu gak, Bu? TikTok kita baru mau nih. Kita baru mau nih, kita baru bikin TikTok itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, dan followernya baru tenan-tenan sih, baru 100 berapa lah. Belum banyak, belum kita iniin, tapi fokus kita sekarang setelah IG kita ada di angka 17.000, fokus kita ke TikTok. Untuk ini aja saya nanya lagi nih, Bu. Kalau untuk ini waktu dulu bikin Mambo, inspirasinya itu apakah emang dari founder sendiri atau emang ada inspirasi lain? Dari founder sendiri. Bahkan dari ukuran tenda pun kita mikir sendiri. Ukuran tenda 2x2 tuh kita mikir sendiri. Terutama Yudi ya, ketua ya yang mikir ya. Ketua yang mikir kita pakai tenda 2x2. Dan akhirnya 2x2 tuh semuanya kedapat, semua event tuh pakai tenda 2x2. Dulu pertama kali kita nggak ada inspirasi tuh 2x2 itu mah pemikiran dari ketua aja tuh, Yudi itu. Oh, tanpa diukur di lokasi gitu atau langsung? Ya otomatis diukur lah dia. Enggak, kalau diukur ujung ke ujung jalan itu enggak, kita sebelum diukur kita langsung jebret 2x2. Nah habis itu baru ketua Yudi sama Pak Hendi ngukur jalannya, kita bisa masuk berapa tenan gitu.
Ya, baik. Mungkin sebelum closing statement ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya mungkin gini Bu. Kan ini kalau menurut saya ini apa usaha yang high risk gitu. Jadi Iya. yang awal bikin tuh apalagi kan Iya. kita nggak tahu pasarnya siapa. Betul. Nah mungkin gimana caranya Ibu supaya bisa nih kan kalau kita mah kan suka takut nih takut memulai, Ya, ya, takut itu. mencoba. Nah, ya Nah, itu. mungkin dari Ibu sendiri kenapa Ibu bisa berani gitu untuk bikin Mambo itu? Sekarang gini, kalau takut dan nggak dijalanin, otomatis 100% kamu gagal. Nah, iya. Tapi kalau dijalanin, ada kemungkinan 50% kamu gagal, 50% kamu akan sukses. Gitu. Jadi ya, entah kenapa ya kita tuh founder keempat ini orang-orang nekat sih. Oh, jadi harus Nekat sih. Jadi emang dulu kita tuh punya pemikiran kita bikin lah. Ya kayak hero-heronya ya udah kayak bisa sok, ayo tuh lah jalan. Ya sok atau jalan, udah cuma kayak gitu doang, jalan. Cuman kayak gitu doang. Gitu. Nekat gitu. Karena emang pengen kita pengen punya tempat. Pengen punya tempat jualan yang istilahnya bukan bagus ya. Kalau Instagramable ya kalah lah kita sama Hajat ya kalah lah. Enggak ada Instagramable enggak ada sama sekali. Cuman apa ya pengen punya tempat yang istilahnya nyaman lah buat kita gitu. Istilahnya yang nah gitu, pengen kayak gitu, pengen punya satu tempat yang terpusat. Istilahnya kamu cuma ke sini, semua jajanan ada, yang bervariasi, nggak itu aja, nggak sosis bakar lagi kan gitu ya. Iya benar. Jadi cuman punya ide-ide kayak gitu doang gitu. Cuman idenya cuma ide-ide kita duduk di warung kopi sambil ngopi sambil ngerokok udah. Nekat tapi bertujuan ya. Tapi karena emang kita nekat gitu, kita jalan, udah ayo jalan, serius jalan, ayo jalan mah, iya jalan, ayo sudah jalan. Nah tapi pada saat kita mau jalan gitu, entah kenapa tanpa ada omongan komitmennya, nggak ada omongan kayak gitu. Keempat tetap komitmen, langsung jebret langsung komitmen. Nah itu sih mungkin jodoh ya kita kan nggak tahu kan jodoh tuh bukan hanya kesama pasangan suami istri ya, ada juga teman, partner kan. Partner mah bisa ditemuin di mana aja. Ya mungkin jodoh. Gimana udah ya teman-teman? Udah semua? Aman siap. Mungkin terakhir Ibu untuk anak mahasiswa kedesaan ini mungkin ada closing statement gitu, ada apa gitu Buat mahasiswa? ya buat kita soalnya kita anak kewirausahaan tapi belum punya Oke. Buat mahasiswa ya, Iya. jangan kebanyakan di kelas ya, jangan kebanyakan materi, udah gitu aja. Siap. Maksudnya kalau kebanyakan materi pusing, kamu gak akan jalan-jalan sampai kapanpun, kamu akan ngitung, oh ini rugi nih kalau kayak gini, udah deh nanti lagi deh. Kamu hitung bisnis, wow, kewirausahaan, BEP-nya segala macam, kamu itu oh rugi nih, udah nanti aja gitu. Padahal kalau di jalan belum tentu rugi. Dulu juga kalau pada saat kita bikin Mambo nggak ada satupun yang pada saat kita mau bikin Mambo pun itu banyak orang yang nyinyir, nggak akan ini bertahan sampai setahun, ya ampun. Banyak yang tapi kalau kita jalanin gitu, maksudnya jadi karena anak mahasiswa jangan kebaikan di kelas, jangan kebaikan materi, dunia itu luas gitu ya. Jangan sampai ada kalimat main lo keluar malam, jangan sampai ada kalimat kayak gitu ke diri kalian sendiri gitu istilahnya. Kalau kalian main langsung pulang malam, tapi dari pulang main itu kalian menemukan suatu insight, itu akan lebih baik daripada kalian diem di rumah dan kalian nggak dapat apa-apa. Jadi istilahnya jujur, dunia kerja itu akan sangat berbeda. Kalau kalian mau tahu, aku udah lulusan sarang pertanian. Oh ibu. Aku pertanian, ujung-ujungnya aku jadi jualan nasi. Ujung-ujungnya aku jadi Mambo, ujung-ujungnya aku jadi kerja di startup. Gak ada urusan. Tuh. Tapi ya itu dia. Jangan kebanyakan diam di kelas, jangan kebanyakan berfokus sama materi. Sekarang yang kalian butuhin adalah untuk lulus cepat, karena itu adalah yang kalian pakai adalah uang orang tua kalian. Ya, jangan sampai kalian kecewain itu. Ya. Setelah itu sambil menuju ke sana, kalian cari nih kalian mau jadi apa. Karena aku yakin banget, aku tanya aja sekarang, kamu harus mau jadi apa? Bengong?
Betul nggak? Masih ada banyak. Nah itu, bengong aku yakin. Gitu. Tapi yang namanya perjalanan itu harus terus jalanin. Yang namanya perjalanan itu akan ada naik turunnya. Kalau kalian ada yang namanya gagal itu biasa, rugi itu biasa. Jangan berpikir sekarang gagal akan gagal selamanya, enggak. Jadi jangan takut gagal juga. Karena biasanya anak mahasiswa itu karena terlalu banyak materi, terlalu banyak nilai, terlalu banyak pikirin, takut gagal. Takut gagal. Karena padahal dari gagal itu pelajarannya tinggi banget. Dari gagal. Gitu aja sih. Jadi main Main ya. Main bermakna, tapi mainnya bermakna ya. Main tuh maksudnya tuh bukan berarti kalian keluar rumah langsung kalian keliling-keliling, bukan loh. Main tuh maksudnya tuh pada saat kalian menghadapi laptop itu pada saat kalian masuk ke sosial media itu kan udah main, betul nggak? Nah pada saat main itu di sosial media itu kalian carinya yang bermanfaat, bukan yang kamu cari maaf ya cewek-cewek bertoket gede gitu kan, bukan kesana gitu ya, bukan. Tapi cari tuh main tuh bukan berarti kalian keluar rumah langsung ini, bukan. Tapi main tuh dalam artian tuh pada saat kalian masuk sosial media pasti otomatis pada punya Twitter, Instagram, yakin aku. Gak mungkin nggak pengen kalian follow, betul gitu. Nah itu tuh main gitu. Dari situ kan juga nanti akan kelihatan apa gitu. Itu mainnya jangan makanya aku bilang mainnya jangan kurang jangan sampai ada kalimat mainnya kurang malam, dalam artian kalian terkungkung pada dunia yang istilahnya cuma gitu-gitu aja. Udah itu aja pesannya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya Ibu. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.